studi Tadris IPA. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen IPA di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan tak lupa saya hormati kepada Ibu Vaninda selaku pemateri kita pada sore hari ini, dan teman-teman mahasiswa dan peserta Zoom pada sore hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring ini tanpa ada halangan satu apapun. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing para umatnya sehingga kita bisa menikmati nikmatnya iman, Islam, dan ihsan, dan semoga kita semuanya diberi syafaat kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Oke, terima kasih kepada peserta semuanya telah mengikuti acara kita pada sore hari ini yang berkaitan tentang teknis penulisan jurnal dan artikel ilmiah ya. Menulis itu bukan hanya sekedar kewajiban, namun sebagai pengikat ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa al-ilmu sayyidu wal kitabatu qayyidu. Al-ilmu itu bagaikan hewan buruan dan tulisan itu bagaikan pengikatnya atau talinya. Sehingga kalau ilmu tanpa kita tulis maka resiko akan kita kehilangan tentang ilmu. Oke, selanjutnya tidak usah panjang lebar, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis penulisan akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam yang akan disampaikan oleh Ibu Ulin Muhan Nur Faiziah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengelola program studi Tadris IPA, Bu Risti, Pak Alfian, dan juga Bu Aldila. Yang kami hormati dosen Tadris IPA, ada berapa ya tadi. Kemudian juga yang kami hormati pula, tidak lupa materi kedua nanti setelah saya ada Bu Vaninda Novika Pertiwi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul insya Allah dalam forum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini langsung saja materi ya, izin share. Ini tapi mengutip kembali tadi kata-kata dari Pak Alfian tadi ya, teman-teman, tentang apa namanya, ilmu adalah suatu buruan, kemudian tulisan itu adalah pengikatnya, begitu. Nah, dalam hal ini ya, yang pertama dulu, kenapa sih selarasnya dengan visi misinya Tadris IPA itu apa sih, begitu ya. Jadi salah satu visi Tadris IPA itu adalah mencetak lulusan yang berkarakter ilmiah. Nah, berkarakter ilmiah itu salah satunya ditunjukkan dengan memiliki kemampuan untuk menulis, kemudian eh, melakukan penelitian dan lain sebagainya menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi harapan kami dengan adanya pelatihan ini, bukan pelatihan ya, nah, webinar ini teman-teman memiliki basic ya, paling nggak pengetahuan tentang jurnal, kemudian nanti tentang sedikit tentang artikel ilmiah begitu, yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan juga ketika teman-teman di dalam mata kuliah ya, misalnya yang luarannya ada artikelnya, atau nanti mungkin ketika magang, kemudian ketika KPM, itu kan luarannya adalah mata kuliah. Jadi teman-teman nanti, luarannya adalah artikel, jadi teman-teman nanti bisa langsung mengeksekusi seperti itu.
Nah, jadi ini nanti yang akan saya sampaikan memang masih basic sekali begitu. Nanti mungkin di next pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa eh, apa namanya mengadakan yang lebih dalam lagi begitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu menulis yang namanya karya ilmiah itu begitu ya? Jadi ini sudah saya sampaikan juga kemarin waktu kegiatan TIPA ya di lantai 4 ini bahwa IPK itu nantinya ini akan hanya sebagai tiketnya kalian ya misalnya ketika masuk dalam dunia kerja. Nah, karya ilmiah misalnya artikel dan lain sebagainya itu adalah pembedanya kalian dengan lulusan ataupun kompetitor lain selain kalian kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi karya begitu atau keluar dari laji dosen. Maksudnya di sini adalah banyak sekali karya-karya kalian begitu ya, kalian tulis bersama dosen sebagai kolaborator itu yang tersimpan rapi di mungkin di filenya, di foldernya dosen atau di foldernya kalian kayak gitu. Nah, ini kami harap dengan ketika nanti dipublish ya di artikel dan lain sebagainya maka teman-teman eh, bisa bisa terpublis lah itu keluar dari eh, sini apa namanya tidak dimiliki oleh kita sendiri begitu. Jadi ilmu itu nanti keluar ya terpublikasi. Yang ketiga adalah rekognisi publik dan juga jejak digital. Nah, ini tentu saja penting ya karena nanti ketika terpublish maka catatan digital ini berupa artikel ini tentunya teman-teman bisa temukan gitu. Misalnya saya memiliki artikel di tahun 2018, maka saya masih bisa membuka itu gitu. Nah, itu jadi record akademik saya. Nah, itu. Saya harap juga teman-teman nanti memiliki seperti itu. Yang tentunya akan manfaat ya, apalagi di era ini yang semuanya sudah digital, kemudian dituntut untuk adanya publikasi dan lain sebagainya. Dan publikasi ini di artikel itu menjadi hal yang biasa. Nah, ini saya harap juga teman-teman memiliki kebiasaan ini tadi. Yang terakhir adalah investasi masa depan. Ini berhubungan dengan yang itu tadi ya. Nah, ini jenis-jenisnya apa sih? Ini ya karya ilmiah ini. Mana yang sesuai dengan kalian begitu? Yang pertama adalah tentang artikel jurnal. Jadi artikel jurnal ini adalah saripati penelitian ya. Dia hanya 10 sampai 15 lembar aja biasanya begitu, tapi dia melalui proses yang namanya peer review, direview oleh ahli kayak gitu. Ini yang bedakan artikel jurnal dengan artikel proceeding. Di sini nomor dua adalah artikel proceeding. Kalau teman-teman pernah kemarin ikut ya atau mengikuti begitu, kemarin ada yang namanya AFES ya. Jadi conference gitu. Kemudian luarannya ini adalah artikel proceeding begitu. Jadi ketika AFES atau ketika conference, kalau di Tarbiyah itu namanya ICIAT ya. Nah itu, nah ini yang dipresentasikan adalah eh, karya juga, tetapi keluarnya adalah di artikel di proceeding begitu. Kemudian yang ketiga adalah buku monograf atau referensi. Ini membahas suatu topik secara utuh, mendalam dan juga luas. Dan yang terakhir adalah book chapter atau bunga rampai. Nah, ini teman-teman juga saya kira sudah sering ya untuk menulis ini bunga rampai, sorry. Nah, ini biasanya dalam satu buku ini ada beberapa penulis begitu yang em, mencakup satu tema tertentu. Misalnya tentang inovasi pembelajaran IPA dan lain sebagainya. Gitu. Ini adalah jenis-jenis karya ilmiah. Nah, eh, kalau yang ini adalah karya tulis. Nah, ini mungkin juga teman-teman sudah familiar ya. Ada yang namanya makalah biasa. Itu biasanya adalah tugas ya, yang berupa kompilasi dari teori-teori. Kemudian yang kedua adalah skripsi. Nah, kalau skripsi ini di akhir ya, di akhir untuk syarat sebagai kelulusan, itu ada laporan penelitian yang utuh dan sangat detail. Artinya di situ ada banyak bab dan halamannya sangat banyak begitu. Dan yang terakhir adalah artikel melalui a- dalam hal ini adalah jurnal atau proceeding. Nah, biasanya dia sifatnya ringkas, fokus dan juga eh, fokus pada temuan baru dan juga diakui secara luas. Gitu. Nah, mana yang paling menguntungkan ya? Tentu saja tergantung dari tujuannya ya. Kalau untuk melengkapi tujuan dari apa namanya tugasnya dosen, misalnya makalah berarti makalah, tapi bisa dikembangkan lebih jauh ya kayak gitu.
Kemudian kalau misalnya untuk syarat kelulusan berarti skripsi atau nanti ada syarat kelulusan yang artikel pengganti skripsi. Begitu. Nah, eh, level publikasi ini ada beberapa. Ini yang pertama adalah jurnal nasional. Ini adalah wadah publikasi berskala nasional. Kemudian yang kedua ada jurnal terakreditasi nasional Sinta. Nah, ini urutannya. Jadi Sinta itu di ranking ya jurnal. Nanti kita jelaskan jurnal itu apa sih begitu. Jadi ada Sinta 1 yang paling tinggi sampai Sinta 6 yang paling rendah begitu. Nah, biasanya untuk perkuliahan, misalnya untuk perkuliahan itu biasanya bisa kita masukkan ke Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Juga tidak menutup kemungkinan juga bisa terbit di Sinta 3 atau Sinta 2 ya. Seperti itu. Nah, untuk yang artikel pengganti skripsi misalnya itu bisa di Sinta 4, Sinta 3, dan juga Sinta 2. Seperti itu. Tapi di IPA ini kita targetkan bisa masuk ke Sinta 1, 2, atau 3 ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ini adalah publikasi internasional. Nah, ini bisa wujudnya ada proceeding dan juga ada jurnal begitu. Nah, proceeding ini ya, jadi ciri-cirinya ini adalah dia dipresentasikan dalam seminar tadi ya. Misalnya ada AFES begitu, kemudian ICET kalau di eh, Batik begitu. Kemudian nanti diterbitkan di dalam proceeding begitu. Nah, selanjutnya ada jurnal internasional. Nah, jurnal internasional adalah menjangkau tingkatnya internasional ya. Biasanya menggunakan bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris, tidak menutup kemungkinan juga menggunakan bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga eh, yang mereview bukan orang Indonesia ya, tapi dari luar begitu. Kemudian yang terakhir ada internasional bereputasi. Jadi ini publikasi internasional bereputasi. Jadi reputasi ini bisa melalui yang namanya Scopus, teman-teman. Ada yang disebut sebagai Web of Science. Nah, beberapa jurnal ini selain masuk pada Sinta, ini juga bisa terakreditasi internasional ya, melalui Scopus atau Web of Science. Nah, ini saya kira adalah puncak tertinggi ya dari pengakuan eh, bagi peneliti begitu. Nah, selanjutnya, nah ini ketika pengen tahu Sinta itu apa sih? Jadi Sinta itu nanti saya bukakan webnya. Ini ada seperti ini namanya webnya Sinta ya. Alamatnya di sinta.kemendiktisaintek.go.id. Di sini bisa teman-teman temukan jurnal mana aja yang masuk ke Sinta mana begitu. Apakah Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2, dan lain sebagainya. Bisa juga mencari autor ya atau penulis, bisa juga mencari sumber-sumber begitu. Kemudian di sini ada beberapa jurnal. Di IPA sendiri memiliki 2 jurnal, teman-teman. Yang pertama ada Jurnal Tadris IPA Indonesia. Yang kedua ada jurnal Insekta. Keduanya ini Sinta 3, tetapi yang JTI ini masih proses akreditasi ya. Semoga masih tetap di Sinta 3. Kemudian yang Insekta ini Sinta 3. Kemudian kalau di IPA ini memiliki proceeding ya, keluaran dari AFES gitu, ada yang namanya PISCES. Mungkin teman-teman nanti bisa buka juga. Kemudian kalau di Tarbiyah ini dia punya yang namanya eh, proceedingnya namanya ICET ya. Dia nih ada konferennya juga begitu. Nah, ini ada Scopus ya. Jadi misalnya seandainya teman-teman mencari, nanti ada 2 alamat, ada bisa melalui Scopus ini atau bisa melalui yang namanya nanti disebut sebagai Simago ya. Nanti coba saya bukakan juga. Nah, apa sih itu jurnal ilmiah? Jadi jurnal ilmiah ini adalah wadah bagi komunitas ilmiah untuk menyebarkan hasil penelitiannya begitu. Dan biasanya secara periodik. Artinya apa? Misalnya dalam satu jurnal itu biasanya punya periodisasi tertentu. 2 kali dalam 1 tahun atau 3 kali dalam 1 tahun aja. Gitu. Misalnya di Insekta tadi jurnal milik TIPA itu 2 kali dalam setahun. Kemudian JTI Jurnal Tadris IPA Indonesia itu punya 3 kali dalam 1 tahun. Nah, perbedaannya apa artikel dan jurnal begitu? Nah, artikel ini adalah isi atau tulisannya, sedangkan jurnal ini adalah rumah ya atau tempatnya bagi artikel-artikel ini kayak gitu. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah tentang peer review. Nah, ini yang mencirikan jurnal dengan proceeding ya. Kalau di proceeding itu berarti di reviewnya ketika proses conference-nya, tetapi eh, di jurnal ini dia ada ahli atau reviewer yang mereview, memastikan bahwa tulisan kita ini berkualitas, valid secara sains, begitu. Nah, kemudian ada juga nanti istilah yang namanya OJS atau Open Open Journal System ya. Nah, OJS ini apa? Ini adalah platformnya ya, yang basis web yang digunakan oleh jurnal ilmiah untuk mengelola publikasi. Nanti saya perlihatkan. Kemudian fungsinya ini bisa menjadi tempat mencari referensi, bisa juga sebagai pintu gerbang untuk submit naskah. Kemudian yang terakhir adalah melacak status artikel ya, apakah sudah direview atau diterima. Nah, tampilannya ini banyak sekali menunya. Nanti juga akan saya lihatkan. Ada archive, ada announcement, ada submission, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini adalah webnya atau OJS-nya dari Insekta, kira-kira seperti ini. Jadi ada home-nya, ada di sini ada menunya ya. Ada menu dari ada menu-menunya, ada banyak ya. Ada submission, ada reviewersnya siapa, dan lain sebagainya. Nanti coba kita buka. Nah, ini kalau masuk, jadi ketika nanti teman-teman misalnya di sini ada login ya, atau register. Nah, ini nanti teman-teman ketika sudah eh, terregister ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa masuk ke dalamnya. Ini misalnya akun saya di Insekta, itu saya, nah ini nanti muncul seperti ini. Nah, di sini nanti akan bisa muncul di sini apakah statusnya terreview ataukah dia sudah copy editing dan lain sebagainya. Ini nanti bisa muncul di sini. Ini ketika dibuka sistemnya. Kemudian, nah di dalamnya ini juga contohnya ya. Di sini ada artikel-artikel. Nah, ini disebut sebagai artikel. Ini miliknya kakak tingkat kalian ya. Namanya Mbak Aida yang ditulis di Insekta. Kemudian nanti bisa teman-teman bisa download artikelnya di menu sini di PDF ini kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini yang disebut sebagai artikel. Nanti mungkin isinya seperti apa akan dijelaskan oleh Bu Fanin. Ini di sini ada judul, ada autornya siapa, ada afiliasi ya. Kalau teman-teman nanti menuliskan afiliasi, tuliskan eh, afiliasi lengkap kita ya. Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Begitu. Dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana begitu ya? Secara ringkas ini ya saya jelaskan. Nanti mungkin lebih detailnya bisa teman-teman tanyakan dengan dosen kolaboratornya teman-teman ya. Kalau misalnya mau menulis begitu. Yang pertama ini ada registrasi dulu atau login tadi. Nah, kalau misalnya mau mensubmit berarti mendaftarnya sebagai autor ya atau penulis. Kemudian yang kedua ini menyiapkan template-nya. Nah, setiap jurnal itu bisa jadi memiliki template ya yang berbeda-beda. Misalnya antara JTI tadi dengan Insekta ini memiliki template yang berbeda. Nah, kemudian jadi penulis ini menyesuaikan dengan masing-masing dari eh, artikel ini. Nah, kalau di Insekta contohnya misalnya menggunakan bahasa Inggris, di JTI misalnya menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Kemudian silahkan di start submission. Kemudian yang keempat adalah mengupload filenya. Nah, ini diupload dalam bentuk dokumen ya atau Word kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis metadata. Jadi metadata itu adalah datanya kalian sebagai penulis yang dimasukkan dalam sistem OJS. Misalnya di situ ada nama lengkapnya kalian, kemudian ada afiliasinya, ada abstrak, kata kunci, referensi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Klik tombol submit. Nah, ini adalah langkah-langkah dari secara singkat tentang cara submit ke jurnal ilmiah itu seperti apa sih, begitu ya. Nah, setelah submit apa begitu yang terjadi? Yang pertama adalah eh, biasanya menunggu dulu apakah eh,
artikel yang kita kirimkan, draft artikel yang kita kirimkan ini sesuai nggak dengan skopnya atau tema dari jurnal itu begitu. Yang kedua, kalau sesuai maka bisa direview ya, bisa direview oleh pakar tadi, oleh ahli, dan yang terakhir nanti keputusannya, apakah dia diterima, accepted, ataukah perlu perbaikan, ataukah ditolak begitu. Nah, ini statusnya seperti ini. Kemudian, nah ini mungkin saya jelaskan. em, Oke. Ini apa namanya? Namanya adalah Google Scholar ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari di Google, namanya Google Scholar. Apa yang bisa didapatkan di sini? Ini bisa didapatkan berbagai macam tulisan dari penulis lain ya, atau bisa teman-teman jadi eh, collectingnya kalian ya, tempat pencantuman artikel-artikel yang sudah pernah terbit. Nanti coba saya buatkan punya saya ini, saya login pakai apa ini? Oke. Misalnya ini milik saya ya, profil saya. Nah, ini di sini terdapat tulisan-tulisannya Bu Ulin begitu ya, misalnya dari tahun 2021. Nah, ini biasanya yang paling kutipannya paling banyak atau disitasi paling banyak, ini yang muncul pertama ya. Ini seperti ini. Jadi ada banyak ya tulisannya eh, apa namanya mulai dari dulu saya pertama kali menulis sampai tahun ini misalnya itu terrecord di dalam Google Scholar ini begitu. Nah, selanjutnya mohon maaf ini. Oke. Nah, ini adalah eh, tadi ya OJS dari Jurnal Inggris IPA Indonesia. Ini di sini ada eh, menu-menunya ya. Ini misalnya lama. Ini misalnya yang insekta, ini misalnya seperti ini. Oke, misalnya kita buka ya di dalamnya lah. Ini ada banyak sekali tulisan yang nanti kalau misalnya teman-teman butuh mensitasi ya dapatkan dari sini ya. Selain melalui Google Scholar ini. Nah, ini Google Scholar ini teman-teman juga bisa cek ya di sini. Misalnya tentang panduan kurikulum cinta. Nah, ini bisa langsung ketemu dia. Implementasi kurikulum. Nah, ini tinggal dibuka aja. Langsung menuju ke artikel yang ini ya dimaksudkan ini kayak gitu. Nah, ini contohnya ada banyak kalau di sini. Nah, nanti kalau teman-teman mau submit ini ya bisa login atau register terlebih dahulu di sini. Kemudian tadi masuk ke dalam sistemnya OJS dari jurnal tersebut. Lah, apakah harus ke JTI dan Insekta? Tidak ya. Nanti di selain itu nanti kalian bisa menemukan di yang namanya Sinta tadi. Mana ya ini Kak? Sinta. Oke, sambil menunggu saya bukakan yang konferen ya. Tadi kalau konferen itu kita punya yang namanya AFES, kalau di Tarbiyah itu ada yang namanya IJET, tapi teman-teman nanti juga kalau pengen apa namanya presentasi selain di AFES dan juga di IJET itu boleh ya. Misalnya kita cari di luar kampus kayak gitu. Nah, nanti hasil dari presentasi itu nanti akan diterbitkan dalam proceeding. Contohnya misalnya punya IPA ini di Pisces ya. Kemudian misalnya ini miliknya Tarbiyah di IJET begitu. Ini juga banyak sekali artikelnya. Nah, kemudian kalau pengen tahu ini Sinta ya. Jadi ini Sinta itu seperti ini nanti bisa teman-teman bisa masuk mencari di sini autornya siapa, bisa misalnya cari Linuha, ketemu ya. Linuha kayak gitu. Apa misalnya mau cari jurnal yang eh, tentang IPA begitu ya misalnya.
IPA, kemudian filter misalnya yang Sinta 1, 2, 3 begitu, 4, 5, 6 begitu ya misalnya. Nah, nanti akan muncul di situ yang jurnal yang IPA yang kalian bisa masuki itu ada berapa misalnya yang di sini ada yang terakreditasi Sinta 1 misalnya punyanya UNES ya ini. Kemudian ada juga yang di sini misalnya enggak masuk. Ya ini Sinta 2 misalnya punyanya eh, Universitas Mataram. Kemudian misalnya lagi yang Sinta 3 tadi ya punyanya Insekta, punyanya CTII itu juga ini. Nah, ini punya CTI ya, Jurnalis IPA Indonesia itu Sinta 3. Dan lain sebagainya. Kalau Sinta 4 ya berarti dicari aja di sini ya Sinta 4. Nah, ini bisa jadi tujuan dari teman-teman ketika mau submit. Selain itu, gimana? Boleh nggak? Boleh ya, teman-teman misalnya kalau tergantung dari temanya artikelnya kalian, ini harus IPA ya, misalnya tentang biologi gitu ya. Ini bisa dimasukkan juga. Boleh juga disubmit ke sini ya. Atau misalnya fisika, bisa juga. Nah, biasanya kalau teman-teman mau mencoba dulu, ini bisa langsung ke Sinta 5 atau Sinta 4 ya. Nah, untuk nanti kalau misalnya artikel pengganti skripsi itu minimal Sinta 3 kayak gitu. Nah, ini tentang Sinta. Nah, kalau Scopus seperti apa? Nah, Scopus ini bisa mencarinya di web ini ya. Scopus ini tadi, mencari autornya misalnya Pak Izzah ya. Misalnya saya yang mencari saya begitu. Nah, kurang detail ya, Pak Izzah misalnya. Seperti ini ya, ada nanti dia akan muncul begitu. Nah, kalau mencari artikel atau jurnalnya gimana begitu? Bisa lewat teman-teman bantuan dari namanya Simago ya. Ini bisa lewat sini. Misalnya pengen jurnal tentang hmm, education begitu. Ini bisa muncul di sini termasuk nanti dia rankingannya ya. Bisa diklik. Nah, ini misalnya punyanya United Kingdom. Ini ada Q1 ya. Jadi ada kalau internasional tuh ada Q1 sampai Q4. Ini yang paling tinggi Q1, yang paling rendah ada Q4 ya. Itu di atasnya Sinta, teman-teman. Nah, ini contohnya kalau jurnal Scopus itu seperti apa sih? Ini contohnya punya saya ya, maaf. Jadi misalnya saya pernah menerbitkan di jurnal Advances in Animal and Veterinary Science. Nah, ini tentang oxidative stress. Nah, ini seperti ini sama ya, seperti yang di ini cuman bahasanya Inggris, kemudian juga mengikuti aturan dari jurnal ini terbit di Q3 tadi. Nah, ini seperti itu. Oke. Kurang lebih mungkin seperti itu sedikit dari saya, Pak Alfian. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Alfian. Oke, terima kasih Bu Ulin atas paparan yang telah disampaikannya. Sangat membantu sekali ya untuk kita semuanya terkait pemahaman apa itu artikel, apa itu jurnal. Terkadang mahasiswa itu menganggap bahwa jurnal dan artikel itu sama, padahal tadi sebagaimana yang dipaparkan Bu Ulin itu berbeda. Kalau artikel itu tulisannya, kalau jurnal itu adalah rumahnya. Oke, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa uh, tulis di kolom komentar atau angkat tangan, silakan. Kita termin pertama 3 penanya dulu saja ya.
Atau sambil menunggu mungkin dilanjutkan ke Bu Fani dulu aja, Pak. Nanti Oke, oke sambil berarti di akhir saja nanti Bu ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, silahkan kepada pemateri yang nomor 2 itu Bu Fanin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi Tadris IPA, Ibu Linuha Nur Faizah MSc. Yang terhormat Bapak Ibu Pengelola Tadris IPA, Pak Alfian, Bu Ardila, Bu Risti. Yang terhormat Bapak Ibu dosen IPA, dan yang tercinta ini mahasiswa Tadris IPA dari berbagai semester gitu. Izinkan saya mungkin sore ini ya, siang ini itu berbagi terkait mungkin apa yang sudah saya dapatkan gitu ya, terkait tentang sistematika artikel ilmiah, artikel jurnal ilmiah. Izin share. Apakah sudah terlihat? Sampun, Bu? Sudah, Bu. Mungkin bisa eh, di apa ya, betul. Sampun? Nah, Sudah. oke. Ini khusus gitu ya. Kemarin itu memang terkait jurnal dan artikel itu lebih banyak yang masih bingung terkait artikel itu sama dengan jurnal atau jurnal itu sama dengan artikel atau dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ibu Kaprodi, sangat jelas begitu ya. Mungkin ini saya lebih ke artikel atau di dalamnya jurnal itu begitu ya. Nah, di dalam artikel ilmiah gitu ya, di dalam artikel ilmiah itu tentu ada dua hal begitu, ada dua hal terbagi menjadi dua, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel telaah gitu. Nah, kira-kira bedanya apa gitu ya? Kira-kira bedanya apa? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu apa? Itu artikel jurnal ilmiah gitu. Nah, kemudian yang kedua nanti lebih ke jenis-jenis artikel jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga itu komponennya apa saja. Yang pertama kita bahas dulu tentang artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah itu yaitu karya tulis yang memuat laporan orisinil, hasil penelitian, kajian pustaka, atau studi kasus yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga akademik atau organisasi profesi. Nah, kalau makalah itu seperti apa? Makalah juga karya tulis, juga memuat laporan begitu. Tetapi ketika itu tidak diterbitkan begitu secara berkala, berarti otomatis ya namanya makalah begitu. Tetapi ketika karya tulis tersebut itu diterbitkan secara berkala, kemudian memang hasil dari penelitian ataupun hasil telaah, artikel telaah begitu ya, itu bisa disebut sebagai artikel jurnal ilmiah. Nah, artikel hasil penelitian itu disebut artikel hasil penelitian itu memang berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulisnya, seperti itu. Jadi di sini nanti hasilnya gitu ya, artikel hasil penelitian itu hasil penelitiannya itu orisinal dari penulis. Memang tujuannya di sini dibuat artikel ini yaitu untuk melaporkan entah itu temuan baru, entah itu menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan secara empiris begitu. Jadi memang ini tujuannya melaporkan temuan baru atau hasil yang sudah dilakukan, kemudian mungkin dari awal itu memiliki permasalahan, kemudian di situ sudah diuji hipotesisnya, kemudian dapat hasilnya, ada analisis dan sebagainya. Jadi sudah melewati proses atau tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan penelitian yang seharusnya seperti itu. Nah, di sini komponennya gitu, komponen artikel hasil penelitian itu biasanya gitu ya, yang umum itu adalah yang pertama tentunya adalah judul, kemudian nama dan institusi penulis, lanjut abstrak dan kata kunci, kemudian pendahuluan, kemudian metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar rujukan. Ini kemudian mungkin tiap-tiap komponen ini apa sih isinya begitu ya. Nah, yang pertama judul dulu. Nah,
Judul artikel itu biasanya beda dengan skripsi gitu ya. Skripsi itu biasanya kan panjang, lebar, lengkap gitu ya, sampai mungkin 14 kata gitu ya, atau bahkan lebih gitu. Tetapi kalau artikel itu memang yang apa ya, menurut buku yang saya baca itu judulnya itu harus lebih informatif, kemudian menarik, kemudian bernuansa nasional atau global. Kemudian di situ memuat variabel-variabel yang diteliti. Tetapi biasanya itu lokasi dan waktu penelitian itu tidak disebutkan di judul. Kalau skripsi kan lebih ke misalnya efektivitas model PBL berbasis literasi sains untuk meningkatkan atau terhadap apa ya, di mana kan begitu biasanya, terus materi apa kan seperti itu kan lengkap. Nah, dari kalau artikel biasanya lebih ke, kalau menurut di buku itu ya, ketika judul yang dibuat itu lebih menarik atau lebih membuat apa ya, pembaca bertanya-tanya, itu biasanya lebih apa ya, lebih cenderung bisa diterima seperti itu. Nah, biasanya hanya terdiri dari 5 sampai 14 kata seperti itu. Nah, kemudian ini ada nama dan institusi penulis. Nah, di sini nama penulis artikel itu ditulis tanpa gelar, karena banyak yang kemarin tugas menulis artikel semester 6 itu juga masih ada yang ditulis sama gelarnya dan sebagainya gitu ya. Jadi artikel itu secara umum itu secara teknisnya gitu ya, nama penulisnya itu ditulis tanpa gelar akademis atau gelar lainnya. Kemudian urutan penulisannya itu juga didasarkan pada kontribusi dalam penelitian, disertai nama dan alamat institusi. Kemudian penulis dengan kontribusi terbanyak ditulis di depan. Kemudian email salah satu penulis itu dicantumkan sebagai korespondensi. Ini saya contohkan, yang satunya itu memang lebih banyak saya yang berperan sehingga nama saya di pertama. Yang kedua ada yang ini punyanya Mbak Iza Ulinuha, itu tahun 2020. Itu memang ini skripsinya Mbak Iza Ulinuha, tetapi setelah dia ujian skripsi kemudian dibuat artikel begitu. Nah, itu terbit. Nah, meskipun saya pembimbingnya, tetapi karena ini memang ide dan tulisannya itu lebih banyak itu ke Mbak Iza gitu ya, sehingga nama pertama itu Mbak Iza Ulinuha kan seperti itu. Jadi nama saya ada di belakang. Ini juga ada dua hal yang berbeda. Kalau yang di Jurnal Pendidikan Fisika ini Sinta 2 itu namanya lengkap dari awal ya. Maksudnya ini mungkin tergantung template-nya jurnal atau gaya selingkungnya jurnal juga. Jadi ini bukan kita yang atur begitu ya, tapi lebih ke gaya selingkungnya jurnal. Kalau yang Jurnal Pendidikan Fisika itu memang lengkap gitu dari awal. Kemudian kalau yang satunya itu nama belakang ya, nama belakang itu yang ada di depan. Ini salah satu contoh terkait kenapa ada yang di nama pertama, nama kedua. Banyak yang misalnya menanyakan, bukan yang membimbing Bu itu gitu ya, Bu A gitu. Dan beliau minta di nama pertama. Nah, itu salah satu, kalau misalnya kemarin sempat dibahas itu di Malang, itu kayak agak disebut kejahatan gitu ya, agak disebut kejahatan ilmiah. Karena memang yang berperan paling besar ya memang harusnya ada di depan. Jadi mahasiswa berhak gitu ya, mahasiswa berhak menuliskan nama pertama karena memang ide itu, tulisan itu sebagian besar dari mahasiswa. Apalagi kalau pengganti skripsi kan memang syaratnya mahasiswa nama pertama, kemudian didukung dengan pembimbing ya, pembimbing begitu ya di nama kedua atau nama ketiga. Misalnya ada mahasiswa yang nulis 2 orang, kemudian ada pembimbing ya, pembimbingnya yang ketiga seperti itu. Tapi kalau skripsi kan individu. Jadi begitu. Jadi bisa disikapi dengan apa ya? Maksudnya kalau memang ide itu dari penulis gitu ya, dari mahasiswa ya, disampaikan saja bahwa itu memang tulisan dari mahasiswa seperti itu. Jadi ketika dosennya dilibatkan ya di nama kedua. Seperti itu. Ini mungkin terkait seperti apa sih peneletaan nama dan institusi penulis seperti itu. Kemudian yang di sini ada abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak dan kata kunci itu sebenarnya kalau terkait jumlahnya, panjangnya itu terkait template-nya juga, terkait mungkin gaya selingkungnya jurnal seperti apa. Ada yang kemarin itu jurnal yang hanya menghendaki 50 sampai 75 kata. Ada yang sampai 200 kata seperti itu. Nah, kemudian biasanya itu abstrak ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan gitu. Atau kadang salah satu. Kalau yang jurnalnya
Sinta 2 biasanya bahasa Inggris ya, Sinta 2, Sinta 1 itu bahasa Inggris. Tapi kalau Sinta 3, Sinta 4, nah itu tergantung seperti apa gaya selingkungnya, seperti itu. Nah, abstrak itu isinya apa? Abstrak itu memuat masalah atau tujuan penelitiannya itu apa, prosedurnya apa, dan simpulannya apa. Jadi ini yang misalnya saya contohkan yang ini, karena ini baru terbit sehingga saya contohkan masih ingat gitu ya. Nah, di abstrak ini menceritakan tentang kemampuan metakognitif itu seperti apa definisinya. Kemudian mengapa kok itu diteliti gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Di studi itu examine itu tujuannya apa dan sebagainya. Kemudian prosedurnya gitu ya. Biasanya disampaikan di sini itu terkait jumlah sampel ya, jumlah sampel atau mungkin populasinya atau teknik pengumpulan data, analisis datanya menggunakan apa dan sebagainya itu. Dan diakhiri dengan simpulan atau hasil gitu. Jadi abstrak itu kayak rangkuman ya, rangkuman dari 15 atau 20 lembar itu dibuat menjadi 50 sampai 75 kata atau mungkin sampai sesuai dengan karakteristiknya jurnal seperti itu. Kemudian tentu didampingi dengan kata kunci gitu ya. Kata kunci ini dipilih dari kata-kata yang mewakili variabel yang dikaji. Ada yang biasanya mensyaratkan kalau kata kunci itu dimulai dari alfabet gitu ya, dari abjad yang paling kecil begitu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang dari judul itu mana yang kata apa yang mungkin pertama kali muncul dan sebagainya. Ini contoh. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pendahuluan. Nah, kalian ya sering ya, maksudnya mahasiswa itu sering sebenarnya membuat pendahuluan begitu. Tetapi kalau makalah kan biasanya jarang ada apa ya, footnote atau body note atau rujukannya begitu ya, lebih ke cerita terkait makalah ini dibuat untuk apa dan sebagainya. Tapi kalau di artikel itu biasanya pendahuluan itu berisi latar belakang dan konteksnya umum. Jadi memaparkan perkembangan terkini bidang ilmu yang diteliti gitu. Contohnya kalau misalnya saya pengen penelitian tentang praktikum begitu ya, itu di latar belakang itu tentu di awal itu praktikum fisika saat ini itu ya di dunia itu seperti apa, atau mungkin dari artikel-artikel yang sudah ada itu praktikum fisika itu seperti apa perkembangannya. Yang dulu misalnya prosedural, sekarang itu sudah muncul model-model baru seperti ISLE, kemudian PBI dan lain-lain seperti itu. Jadi kita memaparkan terkait perkembangan terkini dulu bidang ilmu yang ingin diteliti gitu. Contohnya tadi kalau saya memang ingin penelitian tentang praktikum fisika misalnya begitu. Kemudian tinjauan pustaka singkat. Nah, ini ada argumentasi gitu ya atas penelitian yang akan dilakukan, didukung oleh hasil kajian pustaka primer dan mutakhir. Jadi setelah saya bicara bahwa seiring berkembangannya zaman gitu ya, praktikum fisika sudah bergeser misalnya dengan lebih ke pendekatan inquiry, buktinya banyak model-model yang berkembang dan sebagainya. Nah, itu didukung dengan misalnya berdasarkan 15 tahun terakhir ini gitu ya, misalnya di Amerika itu mengembangkan model praktikum seperti apa dan sebagainya. Jadi kayak didukung dengan pustaka atau hasil kajian pustaka selama 10 tahun terakhir lah setidaknya itu. Jadi didukung argumentasi yang ada di awal tadi didukung oleh itu. Lalu dari situ ada gap penelitian gitu. Dari kajian yang dilakukan itu kan diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Jadi kesenjangannya apa? Misalnya ya kondisi praktikum itu seperti itu terus didukung dengan penelitian terhadap mungkin yang ada di Indonesia selama ini di beberapa, kalau kalian mungkin di beberapa sekolah ternyata masih menerapkan seperti ini, masih berbasis ini dan sebagainya. Di situ kan nanti akhirnya muncul gap sehingga nanti ada novelty-nya. Berarti apa yang harus saya lakukan atau kebaruan apa yang gap apa yang ingin saya gap apa yang ingin saya atasi dan kebaruan apa yang ingin saya tonjolkan di sini begitu ya, atau yang saya tampilkan di sini kan seperti itu. Sehingga dari situ nanti muncul tentang pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. Masalah ini yang spesifik begitu ya, karena di artikel jadi masalahnya spesifik misalnya. Misalnya tadi tentang praktik ya, bagaimana model praktikum fisika yang mampu membangun kemampuan argumentasi siswa kan seperti itu misalnya, atau bagaimana adalah itu yang spesifik yang memang fokus ingin kita teliti seperti itu. Lalu dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian. Tentunya manfaatnya ini kan juga yang
kalau bisa begitu ya berkontribusi bagi ilmu pengetahuan serta menunjukkan solusi gitu ya, solusi sehingga akan apa ya, ya lebih memungkinkan untuk diterima nanti artikelnya seperti itu. Lanjut kemudian tentang selanjutnya setelah pendahuluan biasanya metode penelitian. Kalau deskripsi kan di bab 1 pendahuluan itu kan ada latar belakang sendiri, rumusan masalah sendiri, tujuan penelitian sendiri, manfaat sendiri kan seperti itu. Kalau di artikel itu biasanya pendahuluan, habis pendahuluan tadi sudah berisi tentang latar belakangnya, tinjauan pustakanya, novelty-nya, rumusan masalah dan tujuannya, lanjut nanti di subbab berikutnya itu langsung metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini itu bagian ini memaparkan tentang semua yang dilakukan oleh peneliti gitu. Dalam penelitian secara jelas dan rinci gitu. Terkait misalnya rancangan penelitiannya, data penelitiannya, populasi, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan sebagainya. Ditaruh di metode penelitian. Terkait misalnya instrumennya menggunakan apa, pengumpulan datanya misalnya teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi atau wawancara gitu ya, atau angket seperti itu. Nah, itu dijelaskan di metode penelitian dengan sangat detail dan jelas biasanya seperti itu. Kemudian setelah metode itu langsung biasanya ke hasil penelitian. Tentu hasil penelitian ini sudah memaparkan hasil penelitian yang sudah bersih gitu ya, bukan masih berupa kayak mungkin nilai siswa kemudian masih ada di Excel kemudian belum diolah begitu ya. Jadi hasil penelitian itu dapat dipaparkan dalam bentuk tabel atau bagan atau gambar. Bisa tidak boleh berisi data mentah. Kemudian yang bermakna gitu ya, yang bermakna dan mudah dipahami. Hasil penelitian itu biasanya seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya pembahasan. Mungkin ada juga di artikel itu langsung hasil dan pembahasan ya, hasil penelitian dan pembahasan jadi satu. Ada yang memang sendiri-sendiri. Di hasil penelitian itu menampilkan hasilnya gitu ya, berupa data berupa bagan, gambar, grafik tadi. Pembahasannya itu lebih ke narasinya, mungkin seperti itu juga ada yang jadi satu. Nah, bagian ini itu bagian pembahasan itu memang berisi kayak pemaknaan secara substansional gitu atas hasil yang dianalisis. Kemudian dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya gitu ya. Tadi kan di latar belakang di pendahuluan kan ada kayak kajian pustakanya ya. Dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya berdasarkan hasil kajian pustaka yang relevan. Kemudian yang mutakhir, yang terkini seperti itu. Nah, pembandingan nanti itu mengarah pada ada atau tidaknya gitu perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya sehingga berpotensi untuk menyatakan adanya kontribusi bagi perkembangan ilmu. Jadi kalau nanti ada yang berbeda dengan yang sebelumnya itu bukan berarti salah gitu. Kadang kan mahasiswa gitu atau pemula itu menganggap bahwa kalau tidak sesuai dengan teorinya itu salah. Nah, itu malah mungkin gitu ya, memungkinkan itu berpotensi untuk menyatakan berpotensi untuk adanya kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang setelah pembahasan itu simpulan. Simpulan nanti ditulis dalam bentuk alinea biasanya. Kalau skripsi biasanya simpulan itu penomoran ya 1, 2, 3 itu menjawab rumusan masalah 1, 2, 3 seperti itu. Jadi lebih ke rumusan masalahnya 4 ya simpulannya nanti ada 4. Tapi kalau di artikel itu biasanya ditulis dalam bentuk alinea. Kemudian berisi temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan. Di sini biasanya lebih menonjolkan hal-hal baru yang memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu. Kemudian istilah teknik statistik dan metodologi penelitian tidak ditulis di bagian simpulan. Jadi di simpulan nanti nggak boleh lagi kalau misalnya nuliskan terkait menurut ini atau berdasarkan statistik ini dan sebagainya. Jadi lebih ke apa ya yang sudah kita olah gitu ya, berisi temuannya seperti apa, sudah berupa sintesis antara hasil dan pembahasan dari hasil analisis data dan pembahasan. Itu kemudian daftar rujukan ini pun juga tergantung apa ya karakteristik dari jurnal tersebut gitu kayak selingkungnya. Ada yang misalnya mensyaratkan 85% itu harus 10 tahun terakhir atau
misalnya minimal 25 artikel internasional misalnya seperti itu ya. Nah, itu tergantung dari jurnal yang dituju begitu ya. Begitu yang jelas daftar rujukan ini harus yang semua yang dirujuk itu berasal dari sumber yang relevan. Kemudian daftar rujukan yang digunakan itu harus mutakhir gitu ya, minimal 80% itu merupakan rujukan 10 tahun terakhir. Ini secara umum seperti itu, namun tidak menutup kemungkinan misalnya ada yang mensyaratkan semuanya harus 10 tahun terakhir atau 25 artikel dalam 10 tahun terakhir dan sebagainya, itu tergantung. Nah, rujukan primer itu berupa artikel jurnal dari artikel minimal 80% dari total rujukan. Kan ada yang dari buku, ada yang dari misalnya dari proceeding dan lain-lain ya, tapi rujukan primer itu kalau artikel biasanya memang dari artikel jurnal juga. Kemudian penulisannya itu juga menggunakan standar gaya citasi internasional, itu tergantung apa ya biasanya, ada apa, Chicago style dan sebagainya. Metode citasinya menggunakan body note atau footnote. Kalau di Kemenak itu ya, kalau saya lihat itu footnote, tapi kalau di kayak Unisa itu kayaknya lebih ke body notes gitu. Tapi artikel juga berbeda-beda, maksudnya tergantung seperti apa yang dimaui oleh jurnal tersebut gitu. Nah, itu yang artikel hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya itu tentang artikel hasil telaah gitu. Untuk artikel hasil telaah itu gitu ya, apa sih bedanya dengan artikel hasil penelitian? Kalau hasil penelitian itu tadi kan melaporkan temuan penelitian yang telah dilakukan atau mungkin hasil pengujian hipotesis, kemudian apa ya, studi kasus tertentu gitu ya. Jadi seperti memang itu laporan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ya, penulis begitu. Kalau telaah ini kita tidak meneliti gitu, tapi kita lebih ke menelaah gitu. Menelaah apa yang ditelaah gitu ya. Kita mengkaji hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Tentunya ini juga lebih banyak syaratnya, yang dikaji berapa, nggak boleh hanya 10, 20 gitu ya. Lebih biasanya kan dari ratusan artikel atau mungkin bahkan ribuan gitu ya. Itu kita kita kaji gitu ya, kita ambil tema apa yang ingin kita kaji dari situ. Misalnya sama-sama tentang PBL gitu ya, tentang PBL selama 10 tahun terakhir. Dari PBL itu kita ingin tahu sebenarnya PBL itu selama ini gitu ya, maksudnya atau tujuan peneliti itu melaksanakan penelitian tentang PBL itu apa sih kan gitu. Jadi dari situ nanti kita lihat tujuannya apa saja, atau kita ingin dari PBL yang telah dilakukan itu selama ini itu fokusnya pada pembelajaran materi apa sih gitu ya. Apakah PBL itu selalu memang materi-materi yang bukan yang tidak bisa diinkuirikan misalnya seperti itu. Terus kita tertariknya di situ. Kita mengamati ingin penelitian tentang PBL, kemudian mungkin fokus ke apa saja selama 10 tahun ini ya, 10 tahun ini fokusnya ke tentang apa saja yang sudah diteliti menggunakan PBL dan sebagainya. Nah, itu contohnya seperti itu artikel hasil telaah itu. Kalau komponennya itu hampir sama, namun setelah pendahuluan itu enggak ada metode ya, tidak ada metode. Biasanya lebih ke hasil telaahnya seperti apa, simpulannya seperti apa, kemudian daftar rujukan. Namun juga ada sih kemarin yang SLR itu juga pendahuluan kemudian metode. Tapi metodenya bukan metode kayak sampelnya berapa, kemudian teknik pengumpulan data berapa. Tapi lebih ke misalnya sumber data primernya itu dari apa? Mungkin artikel-artikel yang di Scopus gitu tadi. Kemudian atau dari semuanya dari Google Scholar misalnya seperti itu. Dengan kata kunci misalnya PBL, kemudian PBL, kemudian praktikum seperti itu. Nah, ternyata dari 10 tahun terakhir itu jarang gitu ya PBL itu yang dikaitkan dengan praktikum, lalu kenapa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dengan kata kunci tertentu, kemudian dengan kita inginnya itu yang kita analisis ya, yang mau kita telah tergantung mau artikel yang Scopus tadi atau yang artikel yang terbit di jurnal Scopus atau yang mungkin yang di Sinta 2, Sinta 1 dan sebagainya itu ya. Jadi yang jelas bedanya hanya di hasil ya, hasilnya hasil telaah, kalau yang satunya hasil penelitian gitu. Nah, terkait judul sama gitu ya, judul itu ya artikelnya harus informatif, menarik, spesifik gitu. Nama dan institusi itu juga ditulis tanpa gelar, kemudian urutannya juga sama, yang kontribusi lebih banyak itu berada di depan.
Dan salah satu email salah satu penulis itu sebagai korespondensi. Jadi untuk nanti dihubungi dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu abstrak dan kata kunci. Sama gitu ya, tapi abstrak di sini memuat masalah atau tujuan telaah yang dilakukan. Nah, kalau tadi kan memuat masalah, tujuan penelitian dan sebagainya. Ini berisi tujuan telaah itu apa, kemudian prosedurnya telaah menggunakan apa, kemudian simpulannya seperti apa. Nah, abstrak juga sama, bisa ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kuncinya juga sama, jumlahnya sekitar 3-5 kata. Gitu. Nah, di pendahuluan gitu ya, di pendahuluan itu lebih ke memaparkan tujuan, kemudian lingkup ya, lingkup telaah gitu ya, telaah yang ingin kita telaah itu tadi apa gitu ya, tentang apa gitu. Kemudian yang fungsinya yaitu mengantarkan pembaca memahami topik atau alasan telaah yang dilakukan serta ruang lingkup pembahasan. Nah, di sini nanti hasil telaah itu nanti kalau yang tadi di artikel jurnal penelitian kan hasil penelitian. Kalau ini namanya hasil telaah ini. Nah, berisi hasil telaah yang dipaparkan dalam sub-judul sesuai lingkup telaah. Jadi biasanya nanti karena di pendahuluan nanti kan diakhiri dengan pertanyaan penelitian ya namanya kalau di artikel telaah itu pertanyaan penelitian. Kemudian di situ nanti isi setiap subjudul itu merupakan hasil pembandingan temuan-temuan yang telah dilaporkan serta hasil pembandingan atas temuan-temuan yang ada dan sebagainya. Nah, simpulan juga sama, ditulis dalam bentuk alinea, kemudian berisi sintesis dari semua temuan gitu. Yang terakhir ya daftar rujukan ya. Daftar rujukan itu sama tentunya berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari semua artikel dan atau paten yang relevan. Kemudian penulisan rujukan itu juga sama seperti tadi, sama dengan artikel hasil penelitian. Dan yang terakhir itu adalah kalau tadi Pak Alfian itu mengeluarkan dalilnya, saya tak ngikut aja dalilnya sama Pak Alfian. Kalau dari saya mungkin ini. Menulis artikel ilmiah adalah cara mengabadikan pemikiran Anda agar hidup selamanya dalam literatur ilmu pengetahuan. Benar katanya Bu Ulin ya, tulisan skripsi saya yang tahun berapa itu masih bisa saya baca ketika itu memang misalnya dijadikan artikel gitu ya. Ada lagi yang kemarin tuh curhat disertasinya bagus sekali gitu ya, bagus sekali, tesisnya bagus sekali, tapi dulu itu belum ada kayak mengartikelkan begitu. Jadi sampai sekarang mungkin di mana tulisan itu, kemudian seperti apa tulisan itu sudah tidak bisa kita cari gitu ya. Jadi kalau hanya sebagai file yang tersimpan rapi di laptop itu iman banget gitu ya. Jadi memang menulis artikel ilmiah itu adalah cara mengabadikan pemikiran agar hidup selamanya dalam literatur ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana dapat menulis yang baik? Ya ini juga saya belajar gitu ya. Bagaimana dapat menulis yang baik? Ya tentunya dengan membaca yang rajin begitu. Karena kalau tanpa membaca kayaknya sangat susah gitu ya. Sangat susah itu ya itu tadi bagaimana kita merangkai kata dan sebagainya. Dan anak sekarang itu yang dikhawatirkan adalah apa-apa tanyanya GPT. Nah, itu yang tidak ilmiah gitu ya. Mungkin GPT itu hanya sebagai kayak kalau kalian bingung itu mentok tanya, kemudian dari situ kan punya gambaran. Dari situ baru diolah sendiri dengan kalimatnya sendiri, dengan kata-katanya sendiri, terus maksudnya Anda mau bagaimana itu diolah lagi. Bukan tinggal tempel-tempel begitu ya. Jadi ini beberapa kasus yang proposal kemarin itu banyak yang ternyata kenapa cepat seperti itu. Jadi kalau mungkin anak IPA jangan begitu ya, jangan begitu ya. Prodinya ini Bu Ulin kan penulis handal juga ini, jadi mungkin bisa apa itu belajar banyak dari beliau gitu ya. Mungkin itu Bu Ulin dan yang lain dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Monggo kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan saja begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Vanin, banyak sekali ya ilmu tentang bagaimana cara kita menulis, dari mulai menentukan bagaimana memilih judul, kemudian abstrak dan lain sebagainya, sangat bermanfaat sekali. Oke, sebelum sesi tanya jawab ya, silahkan on cam dulu sebentar untuk kita lakukan sesi foto bersama.
Silakan, Bu, ya. Oke, silahkan on cam semuanya. Bentar ya, kita tunggu, ada beberapa yang belum. Oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Dilanjutkan slide kedua, 1, 2, 3. Berapa slide, Bu? Setelah selanjutnya slide ketiga. Oke. Slide keempat. Biasa sebenarnya. Dan slide ke terakhir ya, slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk berfoto bersama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman dari mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Desta ya. Ya, terkait artikel pengganti skripsi. Itu kan setelah kita submit pasti ada jangka waktu dari submit ke publikasi. Begitu. Nah, sedangkan terkadang itu jadwalnya publis dengan mungkin jadwal ketika sidang itu berbeda gitu Pak, atau bahkan malah terlambat atau tidak sesuai jadwalnya. Nah, gara-gara itu bisa jadi wisudanya mundur, jadi nggak jadi sidang begitu. Nah, pertanyaannya cara menanggulangi hal itu bisa terjadi gitu Pak. Kalau seandainya lulus pakai lewat jalur artikel. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ditampung dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, silahkan. Izin bertanya, Bu. Mohon maaf, bisa didengar? Ya, silahkan Mbak Marta. Oke, izin bertanya kepada Bu Ulin tadi terkait, atau Bu Fanin terkait bagaimana cara kita itu untuk membuat akun di jurnal yang akan kita tuju. Itu kan kita harus memasukkan email, password, username, itu kan ya Bu. Nah, terus bagaimana kalau kita itu mencari cadangan jurnal lain? Jadi misal untuk mencoba dulu itu, misalnya memilih jurnal A dan B. Dan itu kan kemungkinan kita juga masih menunggu ya Bu untuk aktivasi akun jurnal tersebut. Nah itu bagaimana dengan emailnya? Apakah harus sama atau berbeda? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi pertanyaannya. Bisa tulis juga di kolom komentar ya. Ini yang bertanya tidak harus dari semester atas atau mahasiswa yang mendekati tugas akhir, tapi mahasiswa yang semester awal mungkin bisa untuk bertanya bagaimana teknis penulisan yang dari dasar ya, yang mudah, agar nanti di tugas akhir tidak terlalu berat juga, sudah mempunyai pengalaman untuk penulisan artikel. Atau dari dua pertanyaan itu dulu ya, kita diskusikan. Yang pertama tadi terkait
artikel publikasi apabila itu lama dan itu nanti otomatis akan mengganggu waktu kita untuk sidang dan kelulusan kita otomatis juga molor. Nah, itu solusinya bagaimana? Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana kalau membuat akun yang pertama menggunakan email itu belum disetujui, kemudian kita membuat akun lagi di jurnal yang lain. Apakah menggunakan email yang sama boleh atau tidak, atau harus berbeda emailnya? Oke, silahkan kepada pemateri, baik Bu Ulin atau Bu Fanin. Silahkan. Monggo Bu Panin. Saya mungkin menanggapi yang pertanyaannya yang Mbak Marta tadi ya. Mbak Marta nggih tadi yang bertanya nggih. Iya, Bu. Oke. Tadi kan ditanyakan terkait pembuatan apa Mbak? Akun ya. Pembuatan akun itu sebenarnya kalau selama ini tidak lama Mbak. Jadi Oh ketika iya. register gitu ya, ketika register nanti kan Mbak Marta ya kayak biasa ngisi nama, kemudian afiliasi dan sebagainya gitu ya. Itu tidak lama. Nah, setelah itu nanti bisa konfirmasi lewat email biasanya ya, konfirmasi itu biasanya langsung paling dalam nggak sampai 1 hari begitu. Nanti kan langsung jenengan bisa login gitu ya, bisa login, bisa submit kan begitulah. Yang menurut saya etikanya yang nggak pas itu adalah ketika kita submit ke jurnal A gitu. Terus takut kan nanti takut ketika ininya nanti gimana ya kalau ditolak, kemudian kok nggak ada kabar dan sebagainya kan biasanya tidak tahu pasti ya kalau akan segera direview atau enggak dan sebagainya. Akhirnya kita submit lagi di lain tempat gitu. Sama ketika nanti misalnya kamu buat akunnya di jurnal pendidikan IPA gitu ya, jurnal pendidikan IPA, satunya di JPP IPA misalnya begitu. Sama nanti meskipun dengan email yang sama, nama yang sama itu tidak masalah gitu. Tapi yang sangat mungkin ya kalau sangat menurut saya itu yang sangat tidak boleh itu adalah etikanya gitu. Etikanya itu seolah gini, kita itu kayak saya ingat ini yang disampaikan Pak Warek 1 ini Pak Edi itu bahwa kalau mencoba banyak hal itu kayak seolah-olah kamu itu pacaran dengan banyak orang gitu. Jadi Oh iya iya. kayak gitu. Jadi mending satu ditunggu yang pasti. Kalau ditolak ya sudah cari yang lain. Jadi belum dapat kepastian udah mencoba lagi begitu ya. Tapi memang Ya. di lain sisi gitu, di lain sisi memang ada kegelisahan di kita. Kok lama nggak segera direview atau kok nggak ada kabar gitu ya, hampir 6 bulan Iya. nggak ada kabar ini bagaimana dan sebagainya. Kalau itu tentunya nanti kan jurusan juga punya apa ya, punya solusi gitu. Tetapi menurut saya secara ilmiah itu etika ilmiahnya yang tidak pas itu ketika seorang penulis ya, peneliti, artikelnya disubmit di A, belum direview, belum ada kabar, langsung submit di B, di C, di D begitu. Kemudian kan di situ biasanya kan tertulis ya bahwa di jurnalnya juga ada bahwa artikel ini tidak sedang dikirim di mana atau tidak sedang direview di mana kan begitu. Nah, susah lagi ketika misalnya sama-sama diterima gitu ya, sama-sama diterima. Nah, ini bisa disebut kayak kita itu melanggar hak cipta kan seperti itu. Jadi apa ya, kayak dapat karena kalau sudah diterima kan sudah membuang waktu editornya, reviewernya dan sebagainya ya. Kita tiba-tiba misalnya ditarik oleh kita dan sebagainya itu kayaknya nggak pas gitu. Jadi sarannya Bu Fani kalau ketakutan itu gitu ya, nanti pasti suatu saat juga ada solusi untuk jadi jurusan gitu. Tapi terkait pembuatannya kayak registernya cepet sekali, nggak sampai sehari. Mbak Marta register gitu, nanti setelah itu kan dikirim di email ya. Nanti kamu oke gitu nanti bisa login langsung gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pulin dari saya. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, mungkin menanggulangi yang tadi ya, biar pas gimana sih waktunya. Tentu saja kalau misalnya untuk yang teman-teman mahasiswa semester 6 ini kan sudah mulai artikel pengganti skripsi, insya Allah mulai semester ini. Nah ini nanti ketika mau submit ya perlu dipertimbangkan adalah waktunya ya. Jadi dilihat biasanya di website itu ada dia ini terbit di bulan apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya submitnya misalnya
September tahun depan. Ya coba dicari yang misalnya dia publish-nya di November atau Desember atau Januari seperti itu. Nah, ketika sudah melewati itu, nah itu teman-teman bisa, kalau nanti memang tidak dilanjutkan, itu teman-teman bisa menarik artikelnya yang dimiliki oleh teman-teman, kemudian kita submit ya. Tapi harus ditarik itu. Kita harus mengirimkan email secara apa namanya resmi ya ke pengelola jurnalnya, kemudian kita tarik, kemudian kita pindah ke jurnal yang lain seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan tadi. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan biasanya dalam artikel jurnal itu dia ada waktunya ya antara misalnya submit kemudian sampai offset itu dia sampai dipublish itu dia berapa lama lah. Itu teman-teman pertimbangkan itu. Nah, cari yang misalnya dia 2 bulan itu dia sudah misalnya sudah accepted atau sudah terreview. Kemudian yang misalnya nanti 3 bulan misalnya sudah terpublish. Nah, itu biasanya ada timelinenya ya. Bisa dilihat dari eh, jurnal-jurnal artikel-artikel jurnal lain yang sudah terbit di dalam jurnal itu kayak gitu. Itu saya kira tips dari saya Mbak Desta ya. Begitu. Ya, Bu. Baik, Bu Fanin, Bu Ulin, terima kasih atas jawabannya. Semangat Mbak Mata. Oke, Bu, siap. Desta. Oke, terima kasih kepada Bu Ulin dan Bu Fanin telah terjawab semuanya tadi ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, izin bertanya Bu. Tadi sudah dijelaskan kalau ketika penelitian itu tidak apa-apa kalau tidak sesuai atau tidak sama dengan teori yang ada. Tapi bagaimana jika merasa ragu, apakah itu memang tidak sesuai dengan teori atau cara kita yang melakukan penelitian tidak sesuai? Nah, maksudnya itu bagaimana kalau hasil penelitiannya itu tidak sesuai dengan teori yang ada. Nah, sedangkan penulis itu ragu, Bu. Apakah teori apakah tulisannya itu yang salah, cara menulisnya yang salah, atau memang benar-benar tidak sesuai dengan teorinya. Nah, cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Oke, kepada pemateri, silakan. Kalau menurut saya itu keraguan itu bagian dari proses penelitian. Kalau kita ragu, kita itu bingung gitu ya, berarti kita memang sedang ingin menulis atau sedang ingin menyelesaikan sesuatu. Tapi kalau terkait itu tadi memang yang pertama karena ini memang mahasiswa dan memang ada pembimbingnya. Ya tentu yang pertama konsultasi dengan pembimbing itu jelas gitu ya. Diskusikan terkait data yang didapatkan, kenapa kok seperti ini gitu ya. Jadi itu gunanya dosen pembimbing. Bukan datang kemudian kita mendengarkan ceramahnya, tapi apa yang ada di apa yang sedang kamu galaukan gitu ya. Kamu kok ini seperti ini dan sebagainya itu malah itu perlu ditanyakan atau dikonsultasikan dengan pembimbing. Kemudian selanjutnya tentu baca literatur kembali, dibaca lagi. Siapa tahu apa ya mungkin kajian yang teori yang kita tuliskan yang sebelumnya itu apa kurang tepat atau teorinya benar tapi memang apa yang kita lakukan yang kurang tepat. Misalnya kayak instrumen itu kan ada instrumen perlakuan, ada instrumen penelitian. Ketika instrumen perlakuan yang diterapkan di kelas misalnya kurang tepat, ya berarti jangan-jangan gitu ya tidak sesuai tadi atau beda dengan teori tadi ya karena kekeliruan kita. Ya tentu dengan seperti itu ya berarti harus ambil data ulang atau harus ada yang diperbaiki kan seperti itu. Dan tentu yang terakhir yang ketiga ya kalau menurut saya data yang didapatkan itu benar-benar dicek. Kemudian kita kan yang benar-benar kalau misalnya penelitian pendidikan ya, kemudian kita benar-benar ke lapangan atau ke sekolah kan kita yang peneliti sendiri yang benar-benar tahu pada saat tahapannya tadi yang memang merasa itu masih salah, belum maksimal dan lain-lain itu seperti apa. Dan tentunya namanya penelitian, maka instrumen yang digunakan kan harus sesuai, misalnya harus divalidasi. Itu gunanya validasi. Jadi validasi itu bukan sekedar hanya minta tanda tangan. Jadi divalidasikan meskipun ini artikel yang maksudnya ini enggak ada kaitannya dengan skripsi guna. Tapi kan ini hasil penelitiannya ya harus divalidasikan mau digunakan untuk ambil data berarti harus divalidasikan agar apa yang kita ukur itu sesuai gitu ya dengan
dengan judulnya, dengan variabelnya dan sebagainya. Jadi yang pertama tentu konsultasikan dengan pembimbing, dari situ pasti nanti akan terjawab ya keraguan-keraguan yang ada. Kemudian baca kembali literatur-literatur yang dijadikan kajian pustaka itu atau kajian teori. Kemudian yang ketiga yaitu tentunya validasi sebelum ambil data, itu tentunya ada proses validasi instrumen. Jadi ketika kok mentoknya tetap ini contohnya tahun 2009 itu penelitiannya PTK itu. PTK itu kalau teorinya kan siklus 1, siklus 2, siklus 3. Dari siklus 1 ke siklus 2 itu tentunya di teorinya harusnya ada peningkatan. Siklus 2 ke siklus 3 itu juga harus ada peningkatan. Tapi ternyata praktiknya siklus 1 dan siklus 2 itu lebih rendah dari siklus 1. Bingung kan maksudnya bagaimana ya? Itu dikembalikan ke pembimbing. Kemudian dicek ternyata apa yang salah. Nah, perlu dilakukan lagi satu siklus untuk memastikan kalau memang ternyata misalnya siklus 1 itu rata-rata 90, siklus 2 itu turun 70. Dilakukan satu kali lagi siklus, sarannya seperti itu. Ketika kamu memang benar-benar yakin bahwa tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan prosedur, tetapi masih datanya seperti itu, coba sekali lagi diterapkan. Nah, ternyata di siklus ketiga itu, nanti kalau tiba-tiba ternyata itu menurun, oh berarti model itu nggak sesuai. Memang temuannya itu, model itu nggak sesuai di sekolah tersebut. Ternyata di siklus ketiga itu kembali naik. Nah, berarti dari siklus 1 tadi 90, kemudian 70, di siklus ketiga itu 95. Nah, dari situ baru dicari kira-kira kenapa di siklus 2 tadi kok turun, kemudian kenapa. Nah, itu ditambahkan nanti di pembahasan. Ketika itu ketemunya kenapa? Ternyata ketika pembelajaran pas post tes itu di siklus kedua, anak-anak yang pintar itu ikut olimpiade, ceritanya seperti itu. Jadi dari situ kan sudah panik duluan ya, loh siklus 2 kok jadinya jelek, padahal pembelajarannya itu lebih baik. Yang semula yang anak-anak itu masih bingung gitu ya, siklus 2 itu sudah baik, tapi kenapa kok nilainya justru turun dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi Mbak, mungkin kalau saran itu ya konsultasi dengan pembimbing. Yang kedua yaitu dibaca lagi literaturnya. Yang ketiga tentunya jangan sampai tidak divalidasi instrumennya, karena kalau memang hasil penelitian kan berarti kita ambil data ya, berarti otomatis menggunakan instrumen penelitian. Nah, itu tidak boleh kalau misalnya ini saya sudah yakin benar misalnya seperti itu tanpa divalidasikan seperti itu. Itu mungkin Pak Alfian kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Ini ada 3 pertanyaan lagi Bu ya. Untuk ini ketiga pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir. Yang pertama terkait bagaimana cara menulis pendahuluan. Cara menulis pendahuluan agar pendahuluan kita itu ketika dibaca oleh seseorang pembaca itu langsung tertarik. Nah, ini. Yang kedua dari Saudara Farida, pencarian artikel selain dari yang telah dipaparkan tadi, bagaimana cara mencari artikel itu yang di artikel internasional. Nah, kebanyakan artikel pencarian itu berbayar. Nah, ini yang gratis ada atau tidak gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana langkah atau tips yang tepat untuk mencari atau menentukan rumah jurnal yang sesuai dengan tema penelitian agar peluang artikel yang kita submit itu diterima dengan besar gitu. Oke, kepada Ibu Fanin atau Ibu Ulin silahkan. Saya nomor 1 ya Bu Ulin. Nomor 2 kayaknya Bu Ulin lebih ahli nih. Nanti mungkin kalau pendahuluan tadi kan kayaknya ya sepertinya tadi sudah saya jelaskan rinci gitu ya. Tapi memang kalau menurut saya itu kalau dari pengalaman ya menulis artikel itu yang paling susah memang pendahuluan gitu. Kayak tesis itu juga pendahuluan. Kalau teori kan tinggal nambah-nambah gitu ya, bab 3 juga iya. Tapi nah dimulai dari apa gitu. Kalau pendahuluan itu tentu kan di dalamnya itu harus ada yang kayak menarik gitu ya. Tentu boleh diawali dengan kutipan gitu ya. Kita mengutip sesuatu
tentang apa yang mau kita teliti tadi gitu ya. Contohnya tadi kan kalau saya tentang praktikum fisika gitu ya. Praktikum fisika selama ini sudah berkembang dari prosedural menjadi lebih empiris titik misalnya gitu. Itu kan argumentasi ilmiah. Kalau hanya seperti itu kan, masa sih kan begitu. Nah, akhirnya tentu nanti ditambahi gitu ya, didampingi atau ditambahi dengan kutipan-kutipan, penelitian-penelitian yang 10 tahun terakhir ini yang membahas tentang itu, bahwa saat ini itu penelitian begini, begini, begini. Nah, itu ya jelas, jadi kayak diawali dengan argumentasi ilmiah yang menarik, lalu diikuti dengan kutipan atau buktinya gitu ya, buktinya itu bukan omong kosong kan begitu. Satu paragraf itu tentu setidaknya minimal itu ada apa ya, rujukannya gitu, ada rujukannya. Ketika kita ngomong A ya nggak ngomong tok gitu, tapi ada rujukannya. Setelah itu kemudian ditulis pentingnya apa sih penelitian itu. Misalnya, apakah wong gila guys, so misalnya anak itu kalau nggak bisa berkomunikasi ilmiah terus uh, ketinggalan gitu, atau kalau nggak bisa komunikasi ilmiah atau anak ini IPK-nya jelek atau mana, itu kan jadi sesuatu yang pentingnya apa kok diteliti gitu ya, kenapa kok variabel itu diteliti, kemudian otomatis dituliskan pentingnya itu apa variabel itu untuk uh, pendidikan, pembelajaran atau pengetahuan seperti itu. Setelah itu dituliskan kesenjangannya. Tadi kan ada gap ya. Nah, kalau teori begitu, kemudian itu sudah banyak yang mendukung dan sebagainya, tetapi ternyata di prakteknya itu masih bla 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 seperti ini. Kesenjangan yang ada ini itu tempat kita yang nantinya memberikan solusi gitu ya, atau dari kesenjangan yang ada itu apa yang ingin kita atasi kan seperti itu. Nah, untuk otomatis nanti kan diakhiri dengan tujuannya penelitian itu apa kan seperti itu, dan singkat. Artikel itu kan banyak yang kadang panjang sekali ya, pendahuluan itu hanya 10-15%. Jadi yang banyak itu di pembahasan kalau di artikel. Jadi kalau membuat pendahuluan ya nggak usah bertele-tele, mungkin dalam satu paragraf kalau ide pokoknya ya A, ya harus bahas A itu, kemudian dari argumentasi ilmiah yang kita berikan ditambahi rujukannya. Baru paragraf kedua yang jelas ada penghubungnya gitu ya, antara paragraf 1 dan paragraf kedua harus terhubung. Dan nanti paragraf kedua juga sama, apa yang kita kalimat kita itu apa, lalu didukung dengan rujukan dan sebagainya. Tapi memang itu nggak mudah. Jadi kadang itu kita dapat satu paragraf sudah capek, bosan ya sudah ditinggal, nanti pas di mana kok ingat ya ditulis lagi begitu. Kalau saya dulu modelnya itu sampai sekarang ya, karena mungkin saya itu kuno. Jadi ketika misalnya ingat apa gitu nulisnya di kertas, ingat apa gitu nulisnya di kertas. Tapi dari situ nanti saya kumpulkan, oh ini nanti urutannya ini dan sebagainya. Dan itu saya rasa kok efektif, meskipun zaman sekarang kan lebih baik kan diketik langsung atau apa. Tapi saya memang tipe yang ketika ada ide gitu, oh iya bahas ini dulu atau saya bahas tentang ini, itu biasanya saya tulis di buku dulu, di kertas gitu. Nah, buku itu buku khusus memang yang memang nantinya itu aku membuat artikel mau saya kirim ke sini kan gitu ya. Lihat template-nya dulu, kemudian disesuaikan keinginannya jurnal itu bagaimana gitu ya. Dan nanti buat pendahuluan dan sebagainya. Seperti itu. Tapi saya memang caranya begitu. Mungkin kalian lebih canggih bisa langsung diketik gitu ya. Ketemu ide, paragraf pertama langsung diketik, monggo. Tapi kalau saya itu kadang pas di mana kok inget gitu, pas bawa kertas ya saya tulis di kertas. Kalau enggak ya di HP dulu. Sampai rumah itu ditulis dulu di kertas gitu. Baru nanti saya susun kembali diketik di Word itu, tapi itu dari banyak tulisan-tulisan yang ada di kertas yang berceceran itu saya gabungkan lagi, saya baca lagi seperti itu. Mentoknya ya tadi, boleh minta gambarannya ChatGPT, saya itu harus nulis apa ya di paragraf 1, tapi itu jangan di copy paste langsung ditaruh di artikel atau di pendahuluan. Nanti nggak ada ilmiahnya kalau seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Itu nggih Pak Alfian. Monggo. Ya, mungkin yang kedua ya, mungkin pertanyaan tentang pencarian artikel selain dari Google Scholar, itu teman-teman bisa menggunakan ini saya chat ya. Ada yang namanya Research Kit ya. Research kit. Nah, ini biasanya penulis, autor itu dia mengupload kembali ya, mengupload kembali
artikelnya. Nah, ini memang beberapa artikel misalnya internasional ya terutama itu biasanya terkunci. Nah, itu biasanya bisa dicari lewat ResearchGate ini ya, begitu. Atau dulu saya pernah punya pengalaman waktu membimbing Mas Jamus itu ada artikel yang sesuai dengan penelitiannya dia, begitu saya minta apa namanya, tapi terkunci begitu. Saya minta ke Mas Jamus untuk mengemail langsung penulisnya, corresponding autornya. Dan itu apa dikasih sama autornya lewat email itu. Jadi teman-teman bisa, misalnya kalau nulisnya Indonesia tentu perkenalkan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lain sebagainya. Memohon untuk mengutip artikelnya dan meminta mungkin full artikelnya. Itu biasanya akan dikasih ya dengan senang hati si autor ini akan memberikan kepada kalian apalagi diminta dengan baik ya. Nah, kalau misalnya penulisnya penulis luar negeri, nah ini yang bisa disesuaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja ada hacknya ya, tapi ini tidak akan saya sampaikan karena itu ilegal begitu ya. Tapi secara ini ada yang namanya ResearchGate ini ya, teman-teman bisa menggunakan itu. Seperti itu. Atau biasanya bisa langsung cari ya di Google itu biasanya cepat juga ketemunya. Eh, apa namanya? Gampang sekali saat ini untuk mencari artikel ilmiah begitu. Nah, kemudian hmm, oke. Oh ya, ini yang perlu lupa ya, mungkin saya sampaikan teman-teman kalau nanti misalnya publish, mungkin yang output perkuliahan ataupun nanti artikel pengganti skripsi, nanti diperhatikan bahwa ada beberapa jurnal, mungkin meskipun nggak semuanya, itu yang dia berbayar begitu. Nah, itu perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, ini kenapa kok bayar lah? Ini perlu untuk menghonori ya, menghonori editornya, kemudian reviewer menjalankan proses OJS-nya kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman pertimbangkan. Kemudian yang kedua mungkin tipsnya mencari atau menentukan rumah jurnal yang sesuai dengan penelitian agar peluang artikelnya diterima itu besar. Gitu. Itu seperti apa? Nah, ini tadi ya dicari dulu melalui Sinta bisa cepet ya itu. Nanti ketemu tergantung maunya ke Sinta berapa begitu. Itu langsung aja dicari di situ. Kemudian masukkan kata-kata kunci apa namanya dari artikelnya kalian itu masuknya kemana? Apakah masuk ke IPA? Apakah masuk ke pendidikan biologi, pendidikan fisika, atau masuk ke dalam pendidikan secara umum, atau masuk misalnya ke misalnya artikel misalnya di mata kuliah tafsir begitu ya tafsir sains terintegrasi berarti cari yang eh, pendidikan Islam. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian cek juga scope atau cakupan dari jurnal. Itu nanti teman-teman buka, kemudian dilihat di situ ada apa di dalamnya. Oh, masuk kok penelitian saya. Nanti ada dia menjelaskan yang masuk dalam yang akan diterbitkan di situ tuh jurnal-jurnal apa kayak gitu. Artikelnya seperti apa. Kemudian yang terakhir tadi ya, dipertimbangkan dia ini terbitnya kapan 1 tahun itu. Jadi nggak setiap bulan ya, biasanya 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Nah ini eh, agar sesuai dengan targetnya kalian ya. Nah ini tentu saja perlu dipertimbangkan itu. Misalnya cari yang misalnya yang next publikasi seperti itu. Nah, ini waktunya kapan gitu. Kalau misalnya saya diminta misalnya yang Maret, maka saya akan mencari bulan yang terbit di bulan Mei ya. Karena dia masih ada waktu kesempatan untuk eh, review dan lain sebagainya di bulan Maret dan April. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian cek juga tadi ya, cek juga waktunya dia di riwayat itu tadi. Biasanya ada waktu di mana dia mulai dari submit sampai dia publish itu dia butuh berapa lama. Nah, itu perlu teman-teman pertimbangkan kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Bu Fanin atau dari Bapak Ibu dosen yang lain? Mungkin cukup Bu. Ya sama itu Bu, mungkin dalam 1 tahun terbit berapa kali, kemudian bulan apa saja itu memang sangat penting ya. Kemudian biar sesuai skupnya juga itu mungkin yang diperhatikan karena kadang kan IPA tapi kayak kemarin itu ya fisikanya murni terus masuknya jurnal pendidikan IPA gitu. Itu kan
nggak bisa gitu, nggak bisa karena ternyata memang skupnya itu khusus tentang pendidikan atau tentang pembelajaran dan sebagainya. Itu mungkin perlu diperhatikan. Tadi kan tanya bagaimana apa itu biar lebih cepat diterima dan sebagainya. Dan dicari mungkin dari setiap kali terbitan itu berapa artikel gitu ya. Kadang kan ada yang 10, ada 15, kemudian ada yang sedikit sekali gitu. Dalam 1 tahun tuh berapa kali terbit? Mungkin itu yang lebih memungkinkan akan cepat di review atau akan cepat di apa berikan tanggapan gitu ya ketika kita submit. Mungkin seperti itu kalau dari saya Bu. Mungkin yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Ulin dan Bu Fanin atas jawaban dari penanya tadi. Saya kira sudah sangat bisa difahami, sangat jelas juga bagaimana teknis penulisan pendahuluan, kemudian bagaimana cara upload artikel, cara submit, dan lain sebagainya tadi. Oke, sebelum diakhiri diskusi pada sore hari ini, silahkan bagi peserta untuk mengisi link presensi dan sertifikatnya langsung dikirim melalui email masing-masing. Linknya sudah dikirimkan di pesan. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup dari pemateri atau closing statement-nya? Mungkin dari saya selamat berkarya teman-teman. Tahun ini pasti akan banyak sekali saya harapan kami mungkin dari prodi, dari fakultas, dari universitas itu titipannya adalah teman-teman juga salah satunya menghasilkan artikel-artikel publikasi yang nantinya akan mendampingi kalian terus ya sampai nanti jadi alumni dari Tadris IPA kayak seperti itu. Semangat. Oke, terima kasih. Monggo Bu Fanin mungkin. Sama sih maksudnya semangat ini anak-anak IPA sekarang ini ya entah semester 2, 4, 6 itu luar biasa. Maksudnya keingintahuannya juga luar biasa. Jadi eman kalau hanya sekedar pengen tapi nggak diwujudkan gitu ya. Jadi banyak-banyaklah membaca sehingga dari situ nanti akan dapat sesuatu gitu ide yang intinya nanti dapat menjadi diaplikasikan menjadi sebuah tulisan gitu. Karena memang kita itu bisa menulis dengan baik apabila kita memang mendapatkan dari hasil membaca yang banyak juga seperti itu. Jadi mungkin semangat selalu. Saya tunggu mungkin kami tunggu ya kami para dosen IPA, kami tunggu karya-karya dari mahasiswa IPA gitu. Terima kasih Bu Lin, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Ulin dan Bu Fanin atas bimbingannya itu tadi. Dan kita sangat bersyukur sekali ya mempunyai dosen-dosen di IPA yang sangat peduli, terutama kepada Ibu Kajur yang sangat peduli bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, dipersiapkan jauh-jauh hari, bimbingan dari Ibu Kajur, Ibu Prodi ya sekarang ya. Oke, terakhir dari saya, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Terakhir, pesan saya, menulis itu memang sulit, tapi berbagi ilmu itu adalah sebuah kehormatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.